Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya, serta para pelahap kotoran dunia maya yang diolah, diracik, dan disajikan sesuai selera kalian oleh Borunaga, yang saya tahu sebenarnya tidak ingin melihat konten-konten saya, tapi tetap penasaran mengintip ke sini, nggak tahan, terus komentar, maki-maki lagi untuk membenarkan segala analisa saya tentang adab dan perilaku yang baik, serta cara bertutur yang baik menurut kalian itu yang berbeda dengan cara kami. Ya. Untuk kalian yang sebenarnya tidak suka channel ini ada satu komentar bagus untuk kalian yang bisa kalian ikuti ya. Ini komentar dari Mohd Bashir 4731. Dia katakan, maaf ya Pak Win, aku rasa aku harus blok channel kamu ini, karena banyak konten kamu keanak-anakan dan berniat jahat. Level intelektual kamu sangat rendah, masih berada di zaman 80-an. Oke Pak Win? Nah, ya. Jadi ini khas Malaysiawi sekali ya. Dia menyimpulkan ketika mereka itu menolak fakta yang sesungguhnya tentang negara mereka, itu yang membedakan juga Malaysia dengan kita di Indonesia. Kita ketika menerima fakta keburukan kita terima itu sebagai penyakit yang harus diobati. Kalau orang Malaysia ini sakit, mereka tidak mau mengaku sakit. Mereka menolak itu. Ya. Contohnya, buktinya apa? Orang seperti Guru Gembul yang mengkritik Indonesia keras sekali, itu masih aman di negeri ini. Bisa diterima, tidak masalah. Ya. Karena yang penting kritiknya itu seimbang dan berdasarkan fakta, serta tidak bertujuan untuk menghancurkan, tidak bertujuan untuk melecehkan. Ya, tapi benar-benar menunjukkan sesuatu yang salah untuk diperbaiki. Karena yang tidak dikritik itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang salah untuk dikritiki, bukan menunjukkan sesuatu yang salah untuk dihina, untuk dilecehkan. Itulah kritik, itu kita terima. Malaysia, kalau mereka sebenarnya seperti yang dikatakan Borunaga ini, kebetulan kan kita membawa cerita soal Malaysia, ya kan. Nah, orang Malaysia ini yang aku lihat mereka suka dengan video-video yang memberi informasi tapi bukan hoax. Yes. Jadi ya, kalau benar orang Malaysia seperti itu, mereka suka fakta yang bukan hoax, itu mereka akan menerima video-video saya ini dengan tangan terbuka dan melihat itu sebagai satu hal yang harus mereka perbaiki. Tapi kan tidak. Itu membuktikan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Borunaga ini hoax, dan itu dilahap tanpa dikunyah, langsung ditelan oleh orang Malaysia. Dan mereka pikir mereka memang seperti itu. Karena apa? Borunaga emang mencari ringgit dengan cara meninabobokan orang Malaysia. Dia tidak mau menunjukkan keburukan-keburukan Malaysia, hanya kebaik-baikannya, dan hanya menunjukkan keburukan Indonesia, sehingga seolah-olah mereka dalam keadaan baik-baik saja, dan Indonesia lah yang akan tenggelam. Padahal, di kita di sini, dengan dibukanya keburukan-keburukan kita, itu justru menunjukkan kita itu bangsa yang terbuka terhadap kritik. Kita adalah bangsa yang mau menerima kekurangan kita. Makanya banyak sekali keburukan Indonesia yang terbuka. Malaysia ditutupi, tapi sudah ditutupin pun ada juga yang terbuka seperti itu. Karena terbuka seperti itu ya artinya jauh lebih banyak lagi sebenarnya masalah Malaysia itu yang mereka tutup-tutupi. Ya. Banyak lagi komentar di sini dan semuanya komentar-komentar yang tidak senang ketika mereka itu kelemahannya kita buka untuk mereka perbaiki sebenarnya. Tapi mereka tidak mau. Ya kita maklumi saja. Karena seperti itulah mereka dibesarkan dengan ideologi rasisnya mereka, bahwa ada satu suku, mereka menyebutnya bangsa, yang lebih unggul daripada bangsa lain, yang itu adalah akar dari fasisme seperti itu. Dan Malaysia ini sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai negara yang fasis, cuman untungnya Malaysia ini fasisnya fasis yang cupu gitu, nggak kuat-kuat amat gitu. Di Asia Tenggara pun mereka paling di 5 besar gitu, bukan negara yang sangat berpengaruh, sangat hebat di Asia Tenggara ini. Kalau mereka sempat kuat ya jadinya seperti Jerman gitu. Ya mana bisa juga kan, kalau Jerman itu mereka masih gigih, mau berjuang, mau bertempur. Kalau Malaysia enggak, mereka tetap merasa hebat tapi sambil menghayal, membuat cerita-cerita yang tidak benar tentang kehebatan mereka, menghayal tentang Melayu Mahawangsa, menghayal kalau Borobudur dibuat oleh nenek moyangnya, menghayal bahwa Cut Nyak Dien adalah pahlawannya, menghayal bahwa
Malahayati adalah laksamananya mereka, gitu. Padahal di Aceh sendiri orang-orang masih mencari bukti keberadaan Malahayati. Karena Malahayati ini ada kesan saat ini seperti Hang Tua, Hang Jebat, dan yang lain-lain itu. Yang ya hanya cerita rakyat. Tapi dalam event-event yang nyata, belum ditemukan bukti keberadaan Malahayati. Termasuk makamnya, juga peristiwa ketika Cornelis de Houtman terbunuh di Aceh, tidak ada satupun berita anak buahnya atau siapa yang menceritakan bahwa dia dibunuh oleh Malahayati. Itu hanya berita yang berkembang di mulut ke mulut, dan mungkin itu diproduksi jauh sesudah masa itu. Gitu ya, sama seperti kalau di Aceh itu juga ada hikayat Raja-Raja Pase, itu dokumen tertuanya abad ke-18. Jadi seperti itu, dan biasanya yang memproduksi cerita-cerita kalau hikayat Raja-Raja Pase itu yang seperti mengadu domba antara Gayo dengan Aceh, merendahkan, itu Inggris biasanya punya kerja. Karena Inggris punya reputasi seperti itu. Makanya anak didik Inggris ya seperti Malaysia sekarang kan, suka halu, waham, ya, membuat cerita-cerita di luar nalar. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke cerita video tentang perbandingan dua gadis India, yang satu dari Indonesia, Mirna dari Indonesia, dan Nandini dari Malaysia kemarin. Di sini saya katakan banyak sekali saya menerima respon negatif dari Malaysia. Kebanyakan maki-maki, tapi ada beberapa yang cukup sopan, yang dia memprotes gitu ya. Misalnya ini datang dari yang itu saya tayangkan, yang baik. Ini kali ini saya tayangkan, saya ingin jawab dengan baik juga sebagai pelajaran untuk kita di Indonesia. Sekali lagi untuk kita memahami bagaimana karakter orang Malaysia sebenarnya ketika mereka diberitahukan kelemahannya. Ketika kita mencoba memberi obat, mereka menolaknya. Ya. Di sini dia katakan tetap perbandingan pada Indonesia. Indonesia itu selalu tetap lebih inferior dari Malaysia. Itu bayangan mereka. Karena memang seperti itulah mereka dididik oleh konstitusinya. Ya. Seperti Khadijah Mohammed mungkin namanya ini. Dia katakan, di Indonesia tak ada sekolah Hindu India. Dalam dunia Malaysia saja ada sekolah Tamil. Di Malaysia ada orang India. Tak perlu tukar nama, katanya, ya kan? Tetap guna nama orang India. Kuil terbesar ada di Malaysia, ya. Bebas bertutur bahasa Tamil. Kenapa orang Indonesia tak mau bandingkan antara Hindu di Malaysia dengan orang Islam di India? Kalau jujur dan terus serta, konten bukan nak cari uang atau view admin buatin pertandingan Hindu lain negara berbanding orang Muslim di India. Jangan nak tunjuk hebat tapi kosong. Oke? Untuk yang pertama ini, apakah kenapa di sekolah di Indonesia tak ada sekolah India, Hindu India, dan juga apakah orang India di Indonesia harus tukar nama, gitu ya? Karena saya banyak punya teman orang India. Dulu di Takengon, tepat di belakang rumah saya, ada orang India yang sangat dekat dengan kami, yang ya bertetangga namanya, karena rumah kami dulu di pojokan, itu cuma mereka tetangga kami gitu. Jadi kalau ada kenduri di rumah kami, beliau ikut membantu, ibu-ibu ya. Kalau ada di rumahnya ya kami ikut membantu gitu. Ibu itu. Namanya kita nggak tahu. Karena di sana cuma nama anaknya. Ibunya Fitri. Kami memanggilnya begitu, anaknya Fitri namanya. Tahun di atas saya umurnya. Nah, tapi nggak ada, dia main dengan kami juga gitu. Kemudian di Medan saya punya teman namanya Chandra. Orang India juga. Jadi nggak ada namanya diganti. Ketika kuliah, abang angkatan saya ya, abang angkatan saya anak teknik mesin 86 namanya Jaya Prakash. Orang India juga, dan dia menikah dengan kakak angkatan saya di Loser, di pecinta alam saya. Jadi nggak ada nama seperti itu. Tapi itu bisa jadi pengakuan kosong ya, karena saya bukan orang India gitu, bisa jadi saya mengada-ngada gitu. Jadi supaya lebih valid,
supaya lebih valid ini pernyataannya, jangan saya yang jawab. Biar ini orang India sendiri yang menjawab ya. Siapa orang India? Ya Mirna lagi, yang kemarin saya contohkan. Yuk kita lihat ya. Jadi kita lihat bagaimana pengakuan Mirna, kenapa tidak ada sekolah Tamil di Indonesia, dan apakah benar orang India di Indonesia harus berganti nama. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda. Ada dengar? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Itu juga yang saya katakan di video saya yang viral. Itu bukan hanya saya yang bicara begitu. Seluruh rakyat Indonesia, apapun etnisnya, apapun bangsanya. Anda tanya ke Agnes Monica yang keturunan Tionghoa, dia akan katakan seperti itu juga. Kali ini Mirna, yang beretnis India. Sama dia katakan. Itulah kami Indonesia. Kita lanjutkan videonya ya. Yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam, atau 4 jam. Akan sedikit, selain menambahkan apa yang dikatakan Mirna atau mungkin mengoreksi sedikit, di Indonesia juga ada sekolah berbahasa Prancis, ada juga sekolah berbahasa Mandarin, tapi itu memang diperuntukkan bukan untuk orang Indonesia, itu sekolah internasional namanya. Biarpun di peraturan yang baru ini, setahu saya, juga mereka wajib berbahasa Indonesia juga di sana, gitu. Di samping berbahasa Inggris sebagai sampingan. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have. Jadi jelas ya Mirna katakan bahwa di Indonesia lebih 1.400 suku dan 714 bahasa. 715 jenis sekolah bahasa, misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya. It's impossible. Bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Jadi jelas ya, ini yang kalian nggak paham di Malaysia ini, pikir mendiskriminasi. Kami itu melihat orang Tionghoa, orang India itu tuh setara dengan kami. Jadi bagaimana mereka membuat sekolah sementara kami pun di sini suku-sukunya itu banyak sekali di Indonesia ini. Seperti kami misalnya buat sekolah bahasa Gayo. Orang Gayo itu loh cuma 500.000. Terus bagaimana kami berkomunikasi dengan yang lain nanti kalau kami berbahasa Gayo? Kami sendiri. Jadi nggak mungkin di Indonesia ini bikin sekolah vernakular seperti kalian itu karena kami memiliki 714 bahasa di Indonesia ini. Dan karena itulah kami itu bersatu jadi satu bangsa. Identitas kami seperti dikatakan oleh Mirna dengan bangganya, saya orang Indonesia bersuku India katanya. Persis seperti saya katakan sebelumnya, saya orang Indonesia bersuku Gayo. Itulah kami di Indonesia. Jadi itu alasannya kenapa tidak ada sekolah Tamil di sini. Ya, karena kami ini adalah satu bangsa Indonesia. Tidak seperti kalian yang berbangsa-bangsa di Malaysia. Ya, ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar, nama abang saya satu lagi Krishna Wijay, nama ibu saya Pusparani, nama ayah saya Nagaya.
kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda, terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakein ke saya. That's it. Sih pada zamannya Orde Baru dulu, orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoanya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo, and then Sudirman, something. Kalau nama lagi, kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Atas Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. Jadi jelas ya. Sebenarnya kalian kalau mau nonton channel saya ini makin pintar kalian gitu. Jadi yang nggak gampang lagi kalian ditipu-tipu sama profesor-profesor waham begitu. Kalau kalian mau nonton channel ini. Jadi makin pintar. Ya nih seperti dijelaskan oleh Mirna ya. Buat di Indonesia ini nggak ada itu nama-nama yang seperti kalian pikir nama harus diganti ini. Tetap aja namanya. Bahkan Presiden Jokowi namanya anaknya Sri Narendra, kok nama cucunya? Kok kalian bilang nggak boleh ada nama India? Saya sendiri di sini bahkan orang Islam pun namanya banyak yang namanya nama India. Apa yang dilarang? Saya punya teman Wisnu Hasan namanya. Wisnu itu India. Ada Teguh Wisnu. Nama artis di Indonesia, gimana bilang nggak bisa nama India di sini? Ya, makanya kalian itu ya di Malaysia kebanyakan nonton hoax dari Borunaga. Makanya kalian itu berpikiran salah tentang Indonesia. Saya ini cuma membuat kontra narasi. Yang kalau kalian tonton sebenarnya kalian makin pintar. Tapi kalian memilih dalam kebodohan, merasa nyaman, dipuja-puji, dengan doktrin sesat kalian tentang Melayu Mahawangsa, bahwa kalian itu Melayu yang luar biasa gitu ya, fasis itu. Ya, jadi kalian tidak tahu, kalian memblok, kalian menutup diri dari kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya, kita lanjutkan. I think no more questions. Kenapa kita nggak punya sekolah bahasa Tamil? Kita belajar bahasa Tamil dari organisasi Tamil. So, follow for more. Nah, jadi jelas ya. Kalau di Indonesia ini, ya orang Tamil ingin berbahasa Tamil, itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan. Belajar di organisasi Tamil seperti dia. Saya juga begitu. Kalau anak-anak saya pengen bahasa Gayo, ya itu tanggung jawab saya. Negara hanya menyediakan bahasa Indonesia. Ya, yang ingin berbahasa Bali begitu. Itu keluarga punya tanggung jawab. Bahasa kita bahasa Indonesia. Ya, jelas ya. Ini udah 18 menit ini. Atau nggak apalah, kita buat ini satu yang video yang agak panjang ya. Nah, jadi jelas ya bahwa di Indonesia ini nggak ada namanya diskriminasi seperti itu. Dan kalian lihat bagaimana Mirna percaya dirinya dia sebagai orang Indonesia sama Indonesianya dengan kami. Yang katanya pribumi, katanya nggak ada bedanya, sama merasa Indonesianya. Ya. Dan hal-hal seperti itulah yang tidak kalian lihat di channel-channel semacam Borunaga, Sastra, Toha. Gitu. Nilai-nilai seperti ini tidak akan kalian lihat di Malaysia. Karena apa? Karena itu menggerogoti kebanggaan semu kalian sebagai Melayu Mahawangsa, sebagai ras pribumi. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi ya. Pernyataan kamu ya. Kenapa orang Indonesia tidak mau bandingkan antara Hindu Malaysia dengan orang Islam di India? Kalau jujur terus tentang konten bukan cari uang atau view admin, buatlah perbandingan Hindu di lain negara berbanding orang Muslim India. Jangan nak tunjuk hebat tapi kosong. Jadi begini, saya nggak pernah bilang ya. Pertama, saya nggak pernah bilang konten bukan nak cari uang. Saya buat konten ini cari receh. Tapi saya katakan, kalau saya mau cari receh, sebenarnya kalau mau fokus hanya cari receh, saya akan buat channel sepak bola. Itu bisa dibuktikan di sini. Ketika saya membahas bola, itu jauh lebih banyak penontonnya daripada membahas Malaysia. Tapi seperti saya pernah katakan di video sebelumnya, nikmatnya mendapat recehan dari mengkontra narasi Malaysia, ya, mengkontra narasi orang-orang yang hanya menunjukkan keburukan negeri saya dan hanya menunjukkan bagusnya Malaysia itu, nikmatnya beda dengan kalau saya hanya mendapatkan uang dari membuat konten sepak bola. Ya,
Karena itulah fokusnya tetap kepada membuat kontra narasi seperti ini. Menunjukkan nilai sesungguhnya dari Indonesia. Nilai sesungguhnya dari Indonesia. Karena channel-channel yang hanya menunjukkan keburukan Indonesia dan hanya kebaikan Malaysia itu merusak mentalitas generasi kami di sini. Itu motivasi utama saya kenapa membuat channel ini. Bukan membuat channel ini sebetulnya. Kenapa channel ini sekarang arahnya seperti ini? Karena awalnya saya buat channel ini random, nggak ada tujuan apa-apa. Tapi ketika saya bahas Malaysia, banyak usulan, udah fokus Malaysia, ya udah saya fokus ke sini. Tadinya saya mau fokus sepak bola loh. Tuh ya. Jadi di situ. Terus kamu bilang bandingkan antara Hindu Malaysia dengan di Islam di India. Apa nggak malu kamu minta pembuat perbandingan seperti ini? Kalian udah berapa kali orang yang tidak beragama Islam pernah menjadi Perdana Menteri atau menjadi timbalan Perdana Menteri atau jabatan-jabatan tinggi seperti itu? Kalau orang India yang jadi Perdana Menteri, keturunan India mungkin pernah kalian ya, kita tahu semua Mahathir. Tapi Mahathir pun sebagai keturunan India tidak kalian kategorikan lagi sebagai keturunan India, tapi statusnya kalian ubah menjadi Melayu ketika dia menjadi Perdana Menteri. Tapi yang tidak beragama Islam, pernah? Di India itu orang Islam pernah jadi presiden loh, namanya APJ Abdul Kalam. Presiden India. Kalian pernah nggak Perdana Menteri kalian itu bukan orang Melayu? India pernah Perdana Menterinya bukan dari agama Hindu. Sama India pula kalian bandingkan, apa nggak malu kamu untuk naik? Sekedar nanya ini pun seharusnya kalian malu. Seandainya kalian itu orang yang berpikiran terbuka, bukan katak di dalam sumur ya. Menanyakan ini aja kalian tuh seharusnya malu. Bandingkan dengan India. India itu negara yang sekarang berpenduduk terbesar di dunia yang mayoritasnya Hindu. Mereka pernah dalam satu waktu bersamaan, waktu bersamaan ya, punya presiden Muslim bernama APJ Abdul Kalam, punya perdana menteri dari agama yang lebih minoritas lagi daripada Islam, Sikh, namanya Manmohan Singh, dan punya ketua parlemen orang Italia bernama Sonia Gandhi. Apa nggak malu kalian nanya seperti itu membandingkan dengan bagaimana perlakuan di India gitu? Itu kita bicara di level konstitusi ya. Nah, kalau sekarang kemudian di pemerintahan sekarang India menjadi seperti ini, itu bukan karena konstitusi mereka, tapi ada yang menunggangi politisi politik identitas namanya. Itu kurang lebih seperti kami di masa Orde Baru. Tapi itu bukan penyakit bawaan. Itu bukan penyakit bawaan India. Kalau kalian, rasisme itu penyakit bawaan, karena itu ada di konstitusi. Kalian tuh cacat dari lahir. India tidak. Dan satu saat mereka berbalik lagi. Akan berbalik lagi gitu, dari konstitusi yang sama seperti kami dalam Orde Baru dulu. Tapi itu bukan jiwa dari bangsa Indonesia, bukan jiwa bangsa kami. Akan ada yang berontak. Akan ada yang tidak nyaman dengan India seperti itu. Tapi kenapa India jadi seperti sekarang, berontak, mereka menjadi sangat rasis saat ini, itu bukan di konstitusinya. Nanti saya akan bahas khusus untuk itu, karena ada satu artikel yang sangat menarik ketika India memilih Narendra Modi sebagai Perdana Menterinya, itu hampir bersamaan waktunya dengan pemilihan umum di Indonesia. Ada artikel yang sangat menarik membandingkan pemilu di kedua negara waktu itu. Ya, tapi itu nanti saya bahas di video lain karena kan terlalu panjang kalau di sini. Terus jangan nak tunjuk hebat tapi kosong. Saya tak pernah nak tunjuk hebat. Ya, saya hanya mengkontra narasi begitu. Kalian yang mungkin menganggap ini hebat. Saya nggak pernah mengatakan hebat. Saya cuma rakyat jelata biasa. Ya, saya cuma rakyat jelata Indonesia yang nggak suka bangsanya itu hanya dijelek-jelekkan secara tidak berimbang. Saya nggak keberatan sebenarnya kalau ada yang membandingkan Indonesia dengan Malaysia segitu, nggak apa-apa. Cuman berimbang gitu. Indonesia itu bagusnya ini, Malaysia itu bagusnya ini. Itu nggak masalah.
Indonesia itu jeleknya ini, Malaysia itu jeleknya ini. Itu nggak masalah. Ini yang bikin saya geram, dan juga banyak orang Indonesia geram, dan nggak suka sama kalian, nih, orang Malaysia itu. Kalian itu tidak pernah diajarkan tentang moralitas yang universal. Yang bersifat resiprokal, itu saya ulangi lagi, kalian tidak pernah diajarkan untuk mengenal moralitas yang universal bersifat resiprokal. Kalau kalian bisa mengkritik kami, artinya kami bisa mengkritik kalian. Itu. Kalau kalian bisa kalian bisa senang melihat keburukan-keburukan negara kami juga boleh gitu. Kami juga boleh senang melihat diekspos keburukan-keburukan negara kalian. Itu moralitas yang bersifat universal. Moralitas yang tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan rasnya. Moralitas di seluruh dunia yang tidak menganut sistem fasis. Ya. Kemudian sebagai penutup, untuk mengikuti saran dari penonton saya kemarin, kita tonton lagi video singkat ini untuk kita lebih memahami bagaimana tingkah laku, cara bertutur, dan adab yang baik menurut orang Malaysia. Tapi menurut saya baru Naga, komodo itu, kalau saran saya sih pakai skincare lah, 1 kilo, ya kan, bisa utapin. Tur mukanya itu baik ditukur, karena kalau diikat nanti kayak badut ancol, paham kan badut? Nah kan si komodo itu. Apa aku sebut komodo lah ya, komodo itu gitu. Karena ternyata penyampaian di kepala otaknya itu lain gitu. Aku sebenarnya malas nanggapin Bapak Komodo itu ya. Aku rasa dia kebanyakan ngisap lem kambing. Ini itu Bapak Komodo itu ya kan. Cocoknya suntik rabies saja itu. Bahaya, nanti dia macam ntar kalau dia suntik rabies ntar ngegogok terus dia gok nggak bisa habis ya, dia, bahaya. Sianida aja terus. Nah, dan untuk memahami seperti apa yang disebut oleh orang Malaysia sebagai fakta bukan auta, kita tampilkan lagi video ini. Namun saya mendengar kabar ya, ada kabar yang memberitahukan kepada saya bahwa orang ini pernah masuk ke Malaysia tetapi dideportasi disebabkan dia menghasut orang-orang asli untuk memberontak di Malaysia ini ya. Jadi memang ya sangat bahaya orang seperti ini dikarenakan memang dia punya ambisi dan ya, jadi demikian video kali ini, saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air, serta orang Malaysia yang masih kuat menonton channel saya. Tapi kalau memang nggak kuat, silahkan di blokir aja dan di unsubscribe secepatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.